Bagi kita semuanya, Ibu Bapak Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, marilah kita mendengar firman Tuhan, khotbah Minggu tanggal 28 Januari 2024. Sebelumnya mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam 1 Korintus 8 ayat 1 sampai ayat 13. Demikian firman Tuhan tentang persembahan berhala. Sekarang tentang daging yang dipersembahkan kepada berhala. Kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada orang yang menyangka bahwa ia mempunyai suatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Namun, orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging yang dipersembahkan kepada berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada ilah selain Allah yang Esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut ilah baik di surga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak ilah dan banyak Tuhan yang demikian. Bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, yang dari Dia berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang karena Dia segala sesuatu telah dijadikan dan karena Dia kita hidup. Tetapi tidak semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging yang dipersembahkan kepada berhala. Oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Namun jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Sebab apabila orang melihat engkau mempunyai pengetahuan, sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu terdorong untuk makan daging yang dipersembahkan kepada berhala? Dengan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu, yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuan. Jika kamu secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, kamu pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu, apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara, tema khotbah kita pada saat ini, jangan menjadi batu sandungan bagi sesama. Saudara, pernahkah kita berpikir bahwa tingkah laku kita atau perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari memiliki pengaruh kepada orang lain? Tentu sebagai orang yang percaya, kita sangat perlu menyadari setiap tingkah laku yang kita lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Apakah perilaku kita itu memberikan dampak yang positif atau sebaliknya? Bahkan setiap orang dalam tindakannya akan membawa orang lain, apakah semakin dekat atau semakin jauh daripada Tuhan dalam hidupnya. Saudara-saudara, setiap orang yang percaya, yang hidup di tengah-tengah dunia ini, tentu harus hidup dengan penuh tanggung jawab. Karena tindakan seseorang bisa membawa orang lain semakin dekat kepada Kristus. Dan sebaliknya, jika hidup kita tidak bijaksana, tidak berhikmat, hal ini dapat membuat batu sandungan bagi siapapun, bagi orang lain. Rasul Paulus mengajarkan kita di dalam nats khotbah ini, sekalipun bahwa dia membahasnya dalam konteks makanan. Mari kita perhatikan tentang makanan daging persembahan berhala. Kita tahu itu. Rasul Paulus mengatakan itu. Kita semua mempunyai pengetahuan. Artinya semua orang memiliki pengetahuan. Tetapi pengetahuan yang demikian dapat menimbulkan orang menjadi sombong.
tetapi kasih membangun. Ada dua hal yang bertentangan di sini, antara sombong dan kasih. Saudara-saudara, kesombongan itu adalah merupakan keangkuhan, mementingkan diri sendiri tanpa memperhatikan sekitar. Sekalipun apa yang dilakukannya itu sebenarnya sudah sangat mengganggu dan menjadi batu sandungan bagi orang lain, itu adalah bagian dari kesombongan. Sedangkan kasih adalah untuk membangun. Kasih itu untuk membuat orang lain bahwa hidupnya menjadi berkat bagi orang lain. Saudara-saudara, dalam firman ini juga dikatakan jika ada orang yang menganggap dirinya adalah berpengetahuan, Rasul Paulus mengatakan bahwa ia sebenarnya adalah belum mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapai. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Saudara-saudara, tentang hal makanan itu Rasul Paulus, apa yang dipersembahkan kepada berhala. Tentang makanan, Rasul Paulus mengatakan tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Artinya kita perlu memilah-milah, kita perlu bijaksana, kita perlu memakai akal kita dan iman kita di dalam menghadapi setiap situasi kehidupan, supaya jangan karena kehidupan kita, supaya jangan karena kita tidak bijaksana untuk menjalani kehidupan kita sehingga kita menjadi batu sandungan bagi siapapun. Karena tentang makanan itu tidak akan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Tidak ada ruginya dan tidak ada untungnya kita makan atau tidak. Tetapi bahwa kita perlu membatasi diri dalam segala sesuatu. Kita perlu membatasi diri tentang makanan. Kita juga perlu membatasi diri dalam segala tingkah laku, bahwa kita memang adalah orang yang bebas. Tetapi kebebasan itu harus juga memiliki batasan-batasan. Apakah yang kita lakukan itu dapat mencelakai orang lain, menjadi batu sandungan atau menghambat orang lain dekat kepada Tuhan atau tidak? Itu sangat jelas sekali disampaikan oleh Rasul Paulus dalam hal ini, bahwa persembahan apa yang dipersembahkan kepada berhala ketika ada orang yang dianggap memiliki power, memiliki kekuatan, memiliki pengaruh terlibat di situ, maka itu adalah bagian dari suatu kesombongan. Maka oleh karena itu bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus, kita tidak perlu memperdebatkan itu. Tetapi yang penting adalah bagaimana kita membatasi diri dalam segala sesuatu. Karena dalam firman ini dikatakan tentang makanan ini, tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang melihat engkau mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dibuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan kata lain begini, kalau kita adalah orang yang memiliki pengaruh dan kita adalah misalnya kita menjadi teladan selama ini dalam kehidupan kita, lalu tiba-tiba kita dilihat orang melakukan kejahatan, lalu kita dilihat orang tiba-tiba bermabuk-mabukan atau berpesta pora dengan hal-hal yang tidak berguna, maka itu adalah akan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Apakah orang-orang yang lemah yang melihat orang yang menjadi teladan itu akan menjadi tetap kuat dalam Tuhan? Tentu bahwa itu akan mempengaruhinya. Misalnya saja seorang pelayan, misalnya kalau dia tidak memiliki contoh rohani yang baik, atau kita katakanlah seorang pelayan yang sering berbohong dan berbohong, mungkin jemaat akan mengatakan pelayan saja seperti itu, apalagi kami. Kalau ada misalnya pelayan yang tidak datang ke gereja, maka jemaatnya akan mengatakan pelayannya saja tidak gereja. Nah ini menjadi batu sandungan. Artinya sekalipun kita memiliki kebebasan di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari, tetapi kebebasan itu adalah harus memiliki keterbatasan. Kita harus mampu membatasi diri kita. Ibu bapak saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, bahwa di Korintus ada masalah yang dihadapi tadi, masalah kelakuan, sikap dan kelakuan yang tepat sehubungan dengan bahan makanan sebagai korban persembahan kepada dewa-dewi. Masalah itu tentu sangat aktual bagi jemaat. Oleh karena itu bahwa Rasul Paulus memberikan pengajaran kepada mereka, karena jemaat Korintus itu
jemaat yang terkemuka pada saat itu. Secara geografis kota ini atau kota Korintus terletak di pertengahan segala arus perdagangan antara daerah-daerah timur dan barat. Kota yang kaya dan indah, penduduknya bangga atas pengetahuan dan kebijaksanaannya. Sekolah-sekolah banyak mementingkan bahasa asing, kesusilaan dan filsafat-filsafat dunia. Sayangnya kekayaan dan keindahan itu merosot karena kepenyelewengan, korupsi dan kebebasan dalam nafsu berahi. Saudara-saudara, banyak sekali juga rumah-rumah sembahyang yang mereka sudah biasa menjadi pusat segala kejahatan dan kemesuman. Masyarakat kota Korintus serta majemuk termasuk juga di bidang agama. Segala macam agama, aliran dan kepercayaan mendapat pendukung dan penganut di kota ini. Maka di sini sering sekali terjadi perdebatan-perdebatan dan dapat menjadi batu sandungan atau menghambat orang lain untuk dekat kepada Tuhan. Saudara-saudara, Rasul Paulus mengatakan bahwa dia sangat tegas memiliki sikap dengan itu. Sekalipun selama ini dia memakan daging, tetapi karena dia memakan daging, kalau menjadi batu sandungan kepada yang lain, maka dia tidak akan makan daging lagi. Artinya, sekalipun itu sebenarnya bertentangan bagi dirinya, tetapi kalau karena apa yang dilakukannya itu menjadi batu sandungan bagi orang lain, maka dia bersedia meninggalkan itu. Maka kita harus melihat bagaimana perilaku kita. Apakah perilaku kita ini menjadi batu sandungan bagi orang lain atau menjadi berkat bagi orang lain? Oleh karena itu bahwa Rasul Paulus membandingkan antara kesombongan dan kasih dalam firman ini. Kalau dikatakan kasih, berarti kasih itu adalah saling melengkapi. Kasih itu adalah memperdulikan, melihat. Kasih itu adalah juga harus menjadi berkat bagi orang lain. Oleh sebab itu tubuh yang diberikan oleh Tuhan bagi kita harus kita jaga supaya tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain, tidak menghambat orang lain untuk datang kepada Tuhan, tidak menghambat orang lain untuk melakukan kebaikan, tidak menghambat orang lain supaya dekat kepada Tuhan. Tetapi dalam setiap kehidupan kita, apapun yang kita lakukan, mari kita semuanya lakukan dalam kebebasan tetapi memiliki batas-batas. Artinya kita dapat menjaga diri kita dapat membatasi diri kita. Saudara-saudara, dalam setiap kehidupan kita, bahwa kita semuanya memiliki perilaku. Maka perilaku itu jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Jangan menghambat orang lain untuk percaya kepada Tuhan. Jangan menghambat orang lain supaya rajin ke gereja. Jangan menghambat orang lain supaya dia tidak berdoa lagi. Tetapi doronglah orang lain supaya mereka percaya kepada Tuhan. Saudara-saudara, tubuh kita adalah hasil dari pekerjaan Tuhan, hasil dari karya Tuhan. Dan tubuh kita ini adalah kepunyaan Allah, punyaan Tuhan. Maka orang yang bijaksana, dia juga akan berhikmat di dalam menggunakan atau memakan makanan. Pola makan yang sehat dapat membuat tubuh yang sehat. Dan di dalam tubuh yang sehat bahwa kita dapat memuji Tuhan dengan tenang, dengan damai, dengan sukacita. Saudara-saudara, kita juga tidak salah memiliki pengetahuan. Tetapi pengetahuan kita tidak boleh menjadi batu sandungan bagi orang lain. Jangan sampai ke Rasul Paulus. Di jemaat Korintus itu banyak orang yang berpengetahuan. Tetapi mereka tidak bijaksana. Mereka tidak memiliki hikmat. Mereka tidak memiliki kasih. Pengetahuan itu mereka gunakan untuk melemahkan orang lain atau menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang lemah. Seharusnya bahwa pengetahuan itu dipakai mendorong orang lain supaya dekat kepada Tuhan. Tidak salah kita berpengetahuan, tetapi pengetahuan dengan kasih harus seimbang. Pengetahuan dengan hati itu harus seimbang. Sehingga salah perilaku kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Omongan kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Saudara-saudara, melalui firman ini mari kita belajar untuk membatasi diri dengan sadar demi kepentingan orang lain. Mari kita batasi diri kita dan bukan hanya berbicara tentang kepentingan kita, tetapi kita juga berbicara tentang kepentingan orang lain supaya kita membatasi diri kita. Karena itu adalah sesuatu Kristen dalam kehidupan kita. Kalau dikatakan kita Kristen berarti kita bisa membatasi diri dengan sadar demi kepentingan orang lain. Di sekitar kita ada banyak orang yang mungkin punya kebebasan hak untuk misalnya bermabuk-mabukan, untuk melakukan kesenangan dan pesta pora yang berbahaya. Tetapi apakah itu menjadi contoh yang baik? Dan jika itu dilihat oleh anak-anak kecil,
Apakah itu tidak membahayakan? Saudara-saudara, alangkah bijaksananya kita memakai kebebasan ketika kita dapat membatasi diri untuk kepentingan dan kebaikan orang lain. Saudara-saudara, persekutuan orang yang percaya ditandai dengan saling memperhatikan di antara anggotanya, saling memikirkan, dengan toleransi, memenangkan orang dengan kasih itu lebih baik daripada menyerang orang dengan kritikan-kritikan yang tajam. Yesus Kristus hidup bukan untuk menyenangkan dirinya. Aku telah menjadi orang luar bagi saudara-saudara, orang asing bagi anak-anak ibuku. Mazmur 69 ayat 9. Maka Tuhan memilih untuk melayani orang-orang lain, bukan dirinya sendiri. Maka dengan itu ia memberi contoh yang harus diterima oleh setiap orang yang mau mengikut dan menyembah Dia. Oleh karena itu, apapun yang kita lakukan Bapak Ibu, jangan kita menjadi batu sandungan. Ketika kita menjadi orang yang percaya, berperilakulah sebagai orang yang percaya. Ketika kita orang Kristen, berperilakulah sebagaimana orang Kristen yang sejati. Jangan menjadi batu sandungan bagi orang lain, tetapi jadilah teladan dan lakukanlah kasih di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Maka jaga perilaku dan kehidupan kita, supaya kita senantiasa hidup di dalam anugerah dan keselamatan yang telah Tuhan berikan bagi kita. Persoalan makanan bukan itu yang mendekatkan kita kepada Tuhan. Maka apapun makanannya dalam setiap kehidupan kita, tetaplah andalkan Tuhan, dan tetaplah makanan itu adalah dapat kita batasi, dan kita tidak menjauh daripada Tuhan karena makanan, dan kita mendekat bukan karena makanan, tetapi karena kita telah dibebaskan oleh anugerah Yesus Kristus melalui penyalipannya. Selamat hari Minggu bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin.